Pak Arbi bagaimana kalau dengan teman-teman kita yang memang punya latar belakang bahasa daerah, mungkin juga punya kesulitan tersendiri begitu? Betul, ya terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi walaupun kita orang Indonesia, kita tetap punya banyak bahasa. Nah, bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Sunda, bahasa Batak ini dihitung satu bahasa, ya sehingga kurang lebih ya itu pasti akan ada pengaruh ya. Jadi dari bahasa-bahasa ibu kita ya. Nah, jadi kan ada dalam teori bahasa juga ya. Ini yang namanya FLE, ada juga yang namanya SLE. Ya, apa itu? Jadi FLE itu First Language Acquisition. Jadi bagaimana kita mengakuisisi bahasa pertama. Nah, kalau SLE itu adalah Second Language Acquisition. Jadi bagaimana kita mengakuisisi ya bahasa kedua. Nah, oleh karena itu bahasa ibu itu atau bahasa pertama itu sebenarnya sangat penting. Nah, para guru di Sokan School ini siswanya ada banyak ya, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dan mereka semua punya tendensi punya bahasa ibunya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, sehingga di sini pemahaman mengenai bahasa ini sangat penting. Jadi bagaimana bahasa ibu itu punya efek ya, atau pengaruh atau memengaruhi dalam bahasa yang sedang kita pelajari ya. Itu memengaruhi kecepatan, kesulitan para siswa ini untuk dia belajar gitu ya. Nah, contohnya begini, bahasa Jepang itu lebih mirip dengan bahasa Indonesia ya, yang tadi kita sampaikan ya, lebih mirip dengan bahasa Indonesia. Nah, contohnya misalnya begini, saya makan nasi. Nah, ini contohnya. Ini kan saya makan nasi. Nah, begini ya, kira-kira intonasinya seperti ini kan, saya makan nasi. Nah, ketika saya bicara ke atas, ini sebenarnya belum selesai kan. Nah, pendengar pasti akan pengen tahu ya, kamu kenapa? Kan pasti pengennya seperti itu. Itu mirip sama dengan bahasa Jepang juga. Watashi wa, atau kadang-kadang misalnya kita taruh karena ini satu kesatuan ya. Ini kita sangat mudah tambah ne ya, Watashi wa ne. Watashi wa ne, dosta no, kenapa gitu ya. Ini mirip ya. Jadi pola ritmenya itu tuh hampir sama dengan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang gitu ya. Nah, jadi saya makan nasi, watashi wa gohan o taberu. Gohan o taberu. Memang di sini ada perubahan di ini ya, urutan tabemas ya. Jadi saya makan nasi, watashi wa gohan o tabemas. Jadi ini subjek, predikat, objek. Nah, di sini subjek, objek, predikat kan seperti ini. Nah, ini memang berbeda urutannya, tapi ritmenya hampir sama gitu. Nah, sekarang mungkin di bahasa Sunda ya, walaupun saya bukan penutur Sunda ya, mungkin contohnya kan ada tuh misalnya teh, mah gitu ya, itu teh, mah gitu kan, nah itu mah gitu kan, nah ini kan ke atas ya, tapi kalau misalnya dalam bahasa Jawa ya, itu kan kebanyakan ke bawah ya, misalnya saya makan nasi, kebetulan karena saya penutur bahasa Jawa ya, saya bisa sampaikan ya, aku mangan sego ya, sego, aku mangan sego, nah ini memang agak sedikit ke atas ya, aku mangan sego, ini kan sangat turun ke bawah gitu ya. Nah, jadi ada beberapa ketika kita membuat satu frase-frase atau gumpulan-gumpulan tertentu, itu banyak yang ke bawah gitu ya. Nah, sehingga ini agak susah ya kalau kita mau transliterasikan ke dalam bahasa Jepang. Kadang-kadang telinga kita itu nggak bisa nempel di sana. Nah, sehingga di sini yang akan kita lakukan biasanya kita akan melakukan, jadi kita akan sedikit mengkoreksi ritmenya dia. Kita akan mengkoreksi ritmenya dia. Jadi misalnya contohnya begini ya, ada orang dari
daerah Jawa kan kadang-kadang medok ya gitu ya. Gue kan nggak sampai segitu ya, gue itu gitu. Nah itu kan ada penekanan gitu ya. Jadi dia berusaha menekan secara tidak sengaja di sana gitu ya. Nah sehingga beberapa pada saat dia mungkin Juko Shokai atau apa, itu ritmenya nggak pas. Jadi pada saat awal kita harus melakukan banyak sekali perulangan-perulangan ya. Ayo repeat after me gitu ya. Dan kita benerin ritmenya dia. Misalnya watashi wa gohan tabemasu. Watashi wa gohan tabemasu. Watashi wa, ayo sama-sama. Saya, watashi wa, kan sama nih. Watashi wa gohan tabemasu. Saya, nasi loh, makan. Nah, kan contohnya seperti itu ya. Nah, itu yang akan kita ulang-ulang. Ini masih kita bicara di level fonetik ya. Nah, jadi dengan demikian, bagaimana cara kita istilahnya membenarkan ya. Tadi ini kita baru bicara masalah ritme gitu ya. Belum nanti kita misalnya bicara masalah nanti di wacananya atau misalnya di morfologinya. Mungkin seperti itu, Pak Ibra. Baik, jadi ini kan kasusnya jamak ya, bukan di satu tempat aja. Betul. Kita punya library-nya begitu ya, analisis kesalahan yang umum terjadi begitu. Itu yang nanti akan dikumpulkan oleh tim HO ya, untuk membantu teman-teman sensei di LPK. Sehingga dari situ Pak Ibra, para sensei kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang dari siswa gitu ya, mungkin susah dijawab di level sekolah. Nah itu nanti bisa ditanyakan ke HO ya, supaya nanti kalaupun kita misalnya belum ada jawabannya, kita jangan khawatir, kita ada banyak sekali kerjasama penelitian dengan beberapa universitas ya, sehingga kita bisa nanti akan berusaha untuk menyediakan jawaban tersebut.